Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi konten vlog saya, Alfian Al-Ghazali. Di konten vlog kali ini saya bakalan membahas tentang anxiety lagi, tentang GERD lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen eh, cari tahu lebih dalam lagi, buat konsul saya putusin buat teman-teman yang pengen konsul, buat support teman-teman yang baru, baik itu baru GERD dan anxiety, bisa kontak saya atau di Instagram saya Alfian Al-Ghazali. Nanti DM aja di situ. Nanti kita kontak-kontakan apa sih yang bisa saya support dari buat teman-teman agar cepat pulih dari anxiety dan GERD. Oke, support terus channel ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa klik lonceng, jangan lupa share, subscribe, karena lonceng dan subscribe sangat banget mendukung buat channel saya, buat tambah semangat lagi, buat ngonten lagi, buat membantu buat teman-teman khususnya penderita anxiety dan GERD. Stay terus di vlog kali ini. Jangan lupa bosan-bosannya pantengin dan subscribe channel ini. Oke, di konten vlog kali ini ada beberapa parahnya kita rasain sensasinya di awal-awal itu parah banget. Parahnya itu yang pertama itu sesak, apalagi zaman pandemi sekarang. Jadi orang sangkut pautkan tentang COVID, itu yang paling penting. Terus kedua, orang sangkut pautkan dengan hal-hal yang bisa jadi di luar nalar kita, seperti diguna-guna. Terus kita sama-samain bilang, tubuh saya ini lagi si A meninggal. Tubuh saya jangan-jangan penyakit ini nih. Nah, hal-hal yang negatif-negatif seperti itu kita upayain buat rubah, buat tanamin ke diri ini, bilang semua yang di tubuh saya ini dalam keadaan aman aja. Jadi buat teman-teman yang pengen share tentang yang sensasi yang dirasain tentang GERD dan anxiety, boleh komen di bawah channel YouTube saya. Nah, saya cuman flashback di awal-awal saya rasa anxiety. Jadi ada beberapa konten saya yang teman-teman komen, anxiety itu tuh nggak enak banget. Ya benar, emang nggak enak banget anxiety. Dan semoga kita nih di keluarga kita yang jadi orang terakhir yang ngerasain anxiety. Kenapa? Karena anxiety 1001 sensasi coy. Jadi kita, aduh parah sih, penyakit-penyakit yang, maksudnya penyakit-penyakit yang berbahaya di tubuh kita ini, parah. Itu yang jadi stigma negatif di pikiran kita, akhirnya itu yang bikin malas kita buat keluar, buat kita berinteraksi sama orang, karena pastinya ada rasa was-was di tubuh kita, ada rasa yang kurang enak banget di tubuh kita, takut buat ngelakuin apa-apa aja. Karena kenapa? Semua di pikiran kita itu hal negatif. Sedikit-sedikit kalau kita berdiri pengen jalan, takut pingsan, terus tiba-tiba linglung, tekanan darah gua naik nih, tekanan, pokoknya macam-macam deh. Padahal semuanya normal-normal aja coy. Jadi gua saranin buat teman-teman juga tetap semangat lawan penyakit ini, dan lebih baiknya sering nonton konten-konten orang yang pernah pernah mengidap anxiety ini. Terus kedua, saya berbagi cerita sama salah satu teman juga. Kemarin itu maksudnya sama-sama membantu buat dia sembuh juga. Alhamdulillah dia penyembuhan dalam waktu 7 bulan. Emang
Kenapa lama cuy? Karena memang penyembuhan anxiety itu tidak ada yang instan. Jadi kategori anxiety ini kalau kita sebut anxiety ini bisa kadarnya parah banget kalau sudah kita ke psikiater, udah apa ya? Kalau kadarnya sudah parah itu udah pakai obat penenang. Nah, itu yang parah tuh cuy. Itu yang parah banget tuh. Kalau ke psikiater udah nih psikisnya nih udah aduh parah deh pokoknya deh. Nah, itu yang udah parah tuh. Kalau masih kategori ngerasain sesak, ngerasain susah tidur, linglung, di awal-awal baiknya sering-sering nonton konten-konten yang seperti begini cuy. Karena konten-konten yang seperti begini sadar tidak sadar alam bawah sadar pikiran kita ini hal-hal positif dikasih semangat lagi cuy. Artinya kita nih nggak sendiri ngerasain yang seperti begini, nggak sendiri ngerasain hal yang di luar nalar orang yang belum pernah ngerasain gitu. Jadi saya mau cerita, jadi teman saya ini sembuh alhamdulillah dalam waktu 7 bulan. Apa-apa aja yang saya lakukan terhadap dia, yang pertama saya sering ngajakin dia sharing. Awalnya dia ini nutup diri selama 2 bulan. Jadi dia cuman di rumah aja makan, tidur, main game, makan, tidur, main game. Dan itu pernah yang saya lakuin. Sebenarnya hal untuk anxiety yang dilakuin seperti itu salah banget dan fatal banget. Kenapa? Akhirnya penyakit yang sebenarnya pikiran kita ini nggak ada penyakit. Karena kita pola makan dan tidak sehat banget, habis makan langsung tidur, main game, duduk apa segala macam. Akhirnya secara tidak sadar ini yang ngundang penyakit cuy. Karena kita nggak keluar lagi beraktivitas kan. Jadi kita nggak beraktivitas lagi, akhirnya ini nih yang jadiin yang jadiin penyakit. Makanya kadang-kadang orang dengar nih gara-gara anxiety dia sampai meninggal. Ya itu bisa jadi. Meninggal mungkin karena bukan anxiety-nya dia takutin, malah penyakit lain yang ada di tubuhnya beneran gitu. Anxiety kan cuman di psikis. Jadi anxiety itu cuman mempengaruhi pola pikir kita. Terlalu banyak sampah di kepala kita, akhirnya menjadikan kita was-was dan takutnya berlebihan. Terus penyembuhan yang di awal itu selama 2 bulan itu saya lakuin karena teman saya, akhirnya saya support sesama penderita. Akhirnya saya support, terus trik-trik apa aja yang saya lakuin kepada dia. Jadi saya pada dasarnya itu saya support. Terus kedua, saya selalu mensugesti dia biar dia bisa berdamai dengan dirinya dia. Dalam artian gini, saya ngajarin dia, kamu harus terima nih, terima keadaan kamu seperti gini. Kamu harus terima kondisi kamu nih seperti begini. Itu yang pertama. Terus step yang kedua, berjalannya waktu saya support. Hal-hal negatif yang seperti dia kepikiran mati, saya terus sugesti. Mati itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Gimana mau meninggal kalau tubuh kita sehat? Iya kan? Ini di luar agama loh. Maksud saya berbicara. Nah, itu yang saya kuatkan. Terus kedua, saya bilang, ini saya juga rasain seperti apa yang kamu rasain, dan bukan cuma kita aja yang rasain, semua orang penderita GERD dan anxiety itu hampir semua merasain yang seperti gitu. Akhirnya di bulan keempat dia sudah mulai bergaul, dan saya bilang sama dia kalau bisa lo hindarin dulu kafein, karena kafein itu salah satu pemicu terjadinya kecemasan. Jadi gini coy, jadi kalau orang anxiety asam lambung naik, terus jantung berdebar-debar, udah cuy, pasti, timbul tuh anxiety. Nah, ketika attack-nya datang, di situ tuh udah pikiran, sesak dan napasnya berlebihan, terus pola pikirnya ini udah pasti. Dan 90% orang penderita anxiety yang saya temui, ketika dia attack, larinya pasti ke rumah sakit buat bantu pernapasan. Nah, itu yang gue hindarin. Awalnya dari kafein. Untuk orang anxiety saya bukan larang untuk minum kopi dan lain-lain sebagainya yang mengandung kafein, bukan. Cuman saya menghindari hal yang seperti begitu. Jadi ada beberapa juga konten vlog yang saya lihat juga, orang pengguna penderita anxiety juga saya lihat. Jadi selama anxiety-nya itu masih ada, akhirnya
kita ini harus hindarin hal-hal yang betul-betul memang yang bertentangan dengan anxiety. Jadi awal mula anxiety saya juga itu karena itu cuy, karena kopi. Jadi makanya saya hindarin, saya bilang sama dia hindarin dulu di bulan keempat itu nggak usah minum kopi apa dan lain sebagainya yang mengandung kafein. Akhirnya diiyakan, jadi dia udah mulai interaksi. Di bulan ke-6 dia udah mulai ngelupain nih traumanya nih. Dia udah mulai terima traumanya, udah dia mulai lupain, mulai berjalannya waktu. Sesaknya juga sudah mulai hilang. Ya meskipun kadang-kadang datang sesaknya. Terus yang di bulan ketujuhnya itu terakhir saya bilang sama dia buat bekal. Jadi ketika anxiety datang, upayakan ketika kita sesak napas, upayakan itu kita bernapas pakai perut. Jadi selalu lariin ke perut. Jadi pelan-pelan pakai terapi itu pernapasan lewat perut. Jadi ketika pernapasan, kenapa saya bilang harus pernapasan lewat perut? Bukannya lewat paru-paru dan jantung. Kenapa? Karena kalau kita lewat perut, yang saya lakuin itu lebih rileks. Yang saya rasain lebih rileks dan lebih cepat hilangnya sesaknya. Jadi alhamdulillah selama saya anxiety kemarin belum pernah masuk ke rumah sakit yang maksudnya bantu oksigen apa segala macam seperti teman-teman saya yang penderita anxiety juga. Dia udah dibantu coy, dan termasuk teman saya juga ini kemarin juga udah dibantu. Jadi bulan ke-7 itu saya bilang sama dia, saya udah hampir terapi yang saya lakuin terhadap dia diserap sama dia, dalam artian dia gunain ketika anxiety itu datang. Dia udah tahu step apa sih yang saya lakuin ketika saya terkena ini. Oke, buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang pengen disupport, terus buat teman-teman yang pengen dibantu buat sembuh anxiety-nya, bisa komen di kolom komentar. Nanti saya bakalan bantu dan jawab. Untuk Instagram saya Alfian Al-Ghazali, sekali lagi Alfian Al-Ghazali. Nanti DM di situ aja Instagram saya. Nanti saya bakalan bantu lebih dalam lagi. Jadi untuk konten YouTube kali ini, kalau mau bahas lebih panjang lagi, waktu durasinya saya gak cukup cuy. Jadi next, untuk teman-teman, akhirnya saya putuskan buat membantu teman-teman anxiety karena saya tahu gimana rasanya, sensasinya seperti apa ketika anxiety. Jadi saya siap bantu teman-teman buat sembuh. Oke, semangat terus buat teman-teman pejuang anxiety dan care. Kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh down, karena ini cuma pikiran psikis yang nempel hal-hal negatif, terlalu banyak kotoran nih di pikiran kita nih. Oke, support terus channel Alfian Al-Ghazali. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.